Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argun Aptari, NIM 19417141041. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah kebijakan sosial. Untuk pertanyaan nomor 1 mengenai kebijakan inklusif. Kebijakan inklusif sendiri adalah suatu kebijakan yang dihasilkan dari adanya pengikut sertaan semua golongan masyarakat tanpa terkecuali dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kebijakan inklusif sendiri perlu untuk menjadi evidence based policy, yang mana kebijakan ini harus didasari oleh data nyata yang terjadi di lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan memiliki kredibilitas yang tinggi dan mampu untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Tantangan dari kebijakan inklusif sendiri adalah kurangnya partisipasi atau rendahnya partisipasi masyarakat yang rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan khususnya untuk masyarakat golongan rentan adalah rasa rendah diri yang berlebihan, sehingga yang membuat mereka enggan untuk berpartisipasi atau mengeluh kesahkan atau menyuarakan keluh kesah mereka kepada pemerintah atas permasalahan yang mereka alami di kehidupan mereka sehari-hari. Dan kebijakan inklusif ini memiliki peluang yang berupa tingginya keinginan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan hak bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini dibuktikan dari adanya sekolah luar biasa yang mana sekolah ini dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 mengenai dinamika konfigurasi peran antar aktor dalam kebijakan sosial dan peran mereka masing-masing. Aktor dalam kebijakan sosial sendiri ada 3, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat memiliki peran untuk memberikan data kepada pemerintah yang berupa keluh kesah mereka atas permasalahan sosial yang terjadi di kehidupan mereka. Peran swasta dalam proses perumusan kebijakan publik adalah untuk memberikan data kepada pemerintah dan juga membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang mereka terapkan. Dan pemerintah memiliki peran untuk membuat kebijakan publik tersebut. William Dunn mengatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan publik ini memiliki beberapa tahap, yaitu ada tahap penyusunan agenda. Pada tahap ini pemerintah akan mengurutkan berbagai macam permasalahan sosial yang ada berdasarkan urgensinya, dan pemerintah juga pada tahap ini akan memilih salah satu dari permasalahan tersebut untuk diselesaikan. Selanjutnya ada tahap formulasi. Di sini pemerintah akan membuat berbagai macam alternatif yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya ada tahap adopsi kebijakan. Pada tahap ini pemerintah akan memilih salah satu dari alternatif tersebut untuk diimplementasikan. Selanjutnya ada implementasi kebijakan. Dalam tahapan ini pemerintah akan mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan yang telah dipilih atau alternatif yang telah dipilih pada tahap sebelumnya untuk diterapkan. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi kebijakan. Pada tahapan ini pemerintah akan mengawasi jalannya penerapan kebijakan dan juga mengevaluasi hasil dari penerapan kebijakan tersebut. Selanjutnya soal nomor 3 mengenai tugas kelompok policy brief. Saya berada di kelompok 1 kelas reguler yang memiliki tema yang membahas tema tentang kebijakan perlindungan sosial, dan kami khususnya membahas tentang bantuan langsung tunai. Selanjutnya poin kedua ada identifikasi masalah dari topik yang Anda kaji dalam policy brief. Dalam policy brief ini kami mengidentifikasi
bahwa dengan adanya COVID-19 yang merebak di Indonesia membuat masyarakat mengalami penurunan kemampuan untuk memenuhi kesejahteraannya. Di lain sisi, pemerintah sebagai pemilik kewenangan dan pemilik kewajiban atau aktor yang memiliki kewajiban untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada, perlu untuk menciptakan kebijakan yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan salah satu kebijakan tersebut adalah dengan memberikan masyarakat yang kurang mampu tersebut dana bantuan tunai. Teori yang kami terapkan adalah teori yang kami gunakan adalah teori mengenai perlindungan sosial dari Barrientos Shepard. Dari teori ini kami akan melihat apakah dana atau program BLT ini atau program bantuan langsung tunai ini mampu untuk menghadapi atau menanggulangi kerentanan risiko dan kemiskinan yang sudah ada di masyarakat atau terjadi di masyarakat. Dari penelitian telah kami lakukan, kami menemukan bahwa program ini dalam penerapannya memberikan beberapa dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari program ini berada di sektor sosial, yaitu dengan adanya potensi untuk membuat konflik sosial di masyarakat yang disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial dari masyarakat yang mendapatkan bantuan dan yang tidak mendapatkan bantuan. Yang mana hal ini disebabkan dari adanya penyalahgunaan orang-orang atau oknum yang bertugas atau bertanggung jawab untuk membagikan dana BLT, sehingga terdapat adanya ketidakadilan dalam pembagian dana BLT. Dan dampak positif yang ada dari penerapan kebijakan ini atau program ini adalah pada bidang ekonomi, yaitu adanya keberhasilan program ini untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat sebanyak 0,63%. Kesimpulan dari kebijakan ini adalah kebijakan ini mampu untuk menghasilkan dampak yang positif dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kebijakan ini juga perlu untuk dibenahi sekali lagi untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti penyalahgunaan wewenang atas bantuan langsung tunai, sehingga keadilan sosial dapat tercipta. Di kelompok ini saya memiliki peran untuk menciptakan atau membuat rekomendasi kebijakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada saat program ini dijalankan. Jika diperingkatkan, menurut saya akan berada di peringkat terakhir, karena dalam pengerjaan policy brief ini saya hanya mendapatkan peran untuk membuat rekomendasi kebijakan saja, dan dibandingkan dengan andil dari kebanyakan anggota, menurut saya andil saya dalam kelompok ini sangatlah rendah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.